Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina astafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadiratnya pada pagi hari ini. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan ngaji dan tadabbur kita dari surat-surat pendek yang ada dalam juz amma. Pada pertemuan yang pertama kemarin sudah kita bahas, sudah kita kaji bersama surah An-Nas, dan pagi ini insya Allah kita akan masuk ke surah yang kedua dari belakang dalam susunan mushaf Al-Quran, yaitu suratul Falaq. Silakan Bapak Ibu yang membawa mushaf terjemah misalnya bisa dibuka mushafnya, atau yang bawa gadget, membawa gawai, boleh juga dibuka aplikasinya agar bisa dibaca ayat-ayatnya, kemudian dibaca pula artinya, sehingga kita bisa bersama-sama coba cari pelajaran-pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari surat Al-Falaq ini. Sebelum kita masuk ke kajian surat ini, saya akan bacakan dulu suratnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Suratul Falaq ini suratnya terdiri dari 5 ayat, dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah hafal surah Al-Falaq ini. Nah, suratul Falaq ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang disebutkan namanya sebagai surah Qul a'udzu birabbil falaq. Sebagaimana dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut surat ini, beliau menyebutnya sebagai surah Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi suratnya ini diambil dari ayat pertama daripada surat ini. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dengan surah An-Nas yang sudah kita kaji pada pertemuan pertama pada 1 bulan yang lalu, para ulama berbeda pendapat mengenai kapan waktu turunnya surat ini. Ada sebagian yang menyatakan surat ini turun di Mekah, namun ada pula yang menyatakan surat ini turun di Madinah atau setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Tetapi jumhur ulama itu mereka mengatakan, mayoritas menyatakan bahwasanya surat ini itu turun di Mekah. Jadi meskipun ada perbedaan di antara para ulama, namun mayoritas ulama mengatakan surat ini turun di Mekah, sebagaimana surat An-Nas. Kita juga kemarin sudah bahas
bagaimana surat ini juga dibacakan oleh malaikat yang turun kepada Rasulullah SAW. Ada dua malaikat ketika Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Itu beliau dibacakan kepadanya dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan itu kejadiannya di Madinah. Nah, karena itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya surat ini diturunkan di Madinah. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebenarnya saat di Mekah surat ini sudah terlebih dahulu turun. Tapi kemudian kembali dibacakan oleh malaikat itu ketika Nabi disihir oleh Labid bin Al-A'sam saat beliau sudah berada di Madinah. Ini mengenai sebab atau kapan turunnya surah Al-Falaq. Mengenai disihirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang Yahudi tadi, apakah benar terjadi atau tidak? Bagaimana mungkin seorang Nabi bisa disihir oleh seorang Yahudi? Itu sudah kita jelaskan kemarin. Bagaimana para ulama mendudukkan masalah ini. Dan hadis mengenai disihirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Labid bin Al-A'sam itu ada dalam Sahih Bukhari. Memang ada sebagian ulama yang mengingkari hadis ini karena mereka mengatakan tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang Nabi, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia, orang yang paling hebat di dunia ini, kok bisa disihir oleh orang lain? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Falaq ini memiliki banyak sekali keutamaan. Bersama dengan surat An-Nas, surat ini sering disebut sebagai surah Al-Mu'awwidhataini. Dua surat yang biasa digunakan atau dibacakan sebagai permintaan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditambahkan kepadanya suratul Ikhlas, jadi menjadi 3 surat, itu disebut dengan suratul Mu'awwidzat atau Al-Mu'awwidzat, surat-surat yang digunakan sebagai permintaan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nah, surat ini, surat Al-Falaq bersama surat An-Nas itu biasa digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bacaan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan misalnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza ishtaka, kalau beliau mengalami satu hal yang tidak enak, mendapatkan sakit atau ada keluhan, idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat, beliau membacakan atas dirinya sendiri dengan al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat tadi kalau disebutkan al-mu'awwidzat itu maksudnya adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Wa yanfus, kemudian beliau tiupkan itu. Biasanya ditiupkan ke tangan dan diratakan ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita punya sakit, punya situasi yang membuat kita tidak nyaman, tidak enak badan, salah satu yang bisa kita gunakan sebagai bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ruqyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan itu beliau biasa lakukan, biasa Rasulullah SAW lakukan, sebagaimana dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Falamma istadda wajhuhu, dan ketika Rasulullah SAW mengalami sakit yang sangat luar biasa, sakitnya sakit parah di mana beliau saat itu sakit yang menyebabkan beliau nantinya akan meninggal. Kuntu aqra'u alaihi, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku bacakan untuknya.
Wa amsahu biyadaihi raja'a barakatiha. Dan aku kemudian usapkan dengan kedua tangan beliau. Jadi dibacakan, beliau tiupkan ke tangan Rasulullah SAW, beliau usapkan ke badan beliau. Nah, ini salah satu di antara contoh ruqyah, salah satu doa perlindungan yang bisa kita bacakan kalau kita mengalami keluhan, itu adalah dengan membacakan apa tadi? Al-Mu'awwidzat, yaitu suratul Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Bisa sekali, masing-masing sekali atau 3 kali, itu bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diriwayatkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi tsumma nafatha fihima. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau beliau menjelang mau tidur, itu beliau senantiasa menggabungkan kedua tangannya, kemudian meniupkannya, dan beliau bacakan faqara'a al-fihima, beliau bacakan ke telapak tangan beliau itu dengan qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tsumma yamsahu biha mastata'a min jasadihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mau tidur, itu beliau biasa membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian tadi ya ditiupkan ke tangannya, dan kemudian thumma yamsahu biha mastata'a min jasadihi, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau dengan tangannya itu. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, beliau mulai dari kepalanya dulu dan wajahnya. Jadi mulai dari kepala dan wajah dulu. Wa ma aqbala min jasadihi, kemudian dari bagian depan badan beliau. Yaf'alu dzalika salasa marratin, beliau lakukan itu selama 3 kali. Jadi kalau dari hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Kalau kita ingin meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita tidur, salah satunya adalah dengan itu tadi ya, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali, masing-masing 3 kali. Kemudian ditiupkan ke tangan kita, ke telapak tangan kita, dan kita usapkan ke seluruh tubuh yang bisa kita jangkau, dimulai dari bagian kepala dan wajah kita. Ini salah satu juga contoh doa dan permintaan perlindungan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita menjelang kita tidur. Ini fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Falaq beserta surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan surat Al-Falaq ini adalah Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepadaku, kata Uqbah bin Amir, an aqra'a bil mu'awwidzati dubura kulli sholatin. Diminta untuk membaca surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas setiap setelah selesai sholat. Jadi kalau sholatnya sholat duhur itu dibaca sekali, sholat asar juga masing-masing dibaca, sholat asar masing-masing juga dibaca sekali. Kalau setelah sholat maghrib itu dibaca 3 kali, masing-masing 3 kali. Setelah sholat isya masing-masing sekali. Setelah sholat subuh masing-masing 3 kali. Jadi di 2 sholat, setelah sholat subuh dan sholat maghrib itu dibaca 3 kali. Tapi kalau setelah sholat yang lainnya itu dibaca sekali-sekali saja. Ini contoh lain daripada tuntunan Rasulullah SAW terkait fadilah surat Al-Falaq dan 2 surat lainnya, yaitu surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Kemudian fadilah yang keempat ini kita bacakan agar kita tahu betapa surat Al-Falaq ini memiliki keistimewaan dibanding surat yang lainnya. Dari Abdullah bin Khubaib radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Khubaib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan qala kharajna
fi lailatin mutiratin wa dhulmatin syadidatin. Pada suatu ketika kami, kata Abdullah bin Khubayb, itu keluar pada satu malam yang gelap gulita dan hujan. Situasinya turun hujan dan malamnya itu gelap gulita. Fi lailatin mutiratin, pada malam yang sedang hujan, wa dhulmatin syadidatin, yang juga malam itu gelap sekali. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana. Kami mencari Rasulullah, datang kepada Rasulullah untuk agar beliau bisa sholat bersama kami. Qala, beliau mengatakan, fa adraktuhu, maka kemudian aku bertemu mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, qul, katakanlah atau bacakanlah. Falam aqul syai'an, maka aku tidak mengatakan apapun. Karena aku belum paham maksud Rasulullah itu minta baca apa. Ya. Tsumma qala qul, katakanlah atau bacakanlah wahai Abdullah bin Khubayb. Falam aqul syai'an, maka aku juga belum mengatakan atau membacakan satu hal apapun. Qala, ya. Qul, ya. Katakan wahai Abdullah bin Khubayb. Maka kemudian akhirnya aku bertanya kepada Rasulullah, faqultu ma aqul, apa yang harus aku baca ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul huwallahu ahad wal muawwidataini hina tumsi wa hina tusbih. Bacalah olehmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad dan al muawwidatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, hina tumsi wa hina tusbih. Ketika kamu masuk di sore hari dan ketika kamu masuk di pagi hari, salasa marratin, 3 kali ya, takfi min kulli syai'in, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ini hadis ini diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi surat Al-Falaq bersama surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas itu juga dianjurkan kepada kita untuk kita baca setiap pagi dan sore 3 kali masing-masing. Ya, ini keistimewaan lain yang dimiliki oleh surat Al-Falaq. Kemudian ya, fadilah yang kelima mengenai surat ini, itu Rasulullah SAW yang juga diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah SAW, alam taro ayatin unzilat al-lailata. Tidakkah kalian mau tahu, ya, tidakkah kalian tahu ada ayat-ayat yang diturunkan pada malam hari ini, lam yura mithluhunna qattu, yang tidak ada ayat lain yang sepadan dengan ayat-ayat ini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, ayat-ayat yang ada dalam surat qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, dan juga ayat-ayat yang ada dalam surat An-Nas. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ayat-ayat yang tidak ada ayat-ayat lain di luar 2 surat ini yang sepadan dengannya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya 2 surat ini memiliki keistimewaan yang khusus dibanding surat-surat atau ayat-ayat yang lainnya. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir daripada fadilah surat Al-Falaq ini untuk kami bacakan ya, agar kita paham betapa surat ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kita mungkin menghafalnya tapi kita tidak nyadar kalau surat ini juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ini juga diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir lagi-lagi ya. Qala baina ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal juhfati wa abwa. Pernah suatu ketika saya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kami waktu itu mencapai satu tempat yang berada di antara Juhfah dan Abwa. Jadi antara Juhfah dan Abwa. Idh ghasyiyatna rihun wa dhulmatun syadidatun. Tiba-tiba datang angin yang kencang
dan kemudian suasana menjadi gelap, mungkin mendungnya sangat tebal sehingga akan turun hujan. Jadi ada angin yang kencang dan juga ada kegelapan yang luar biasa. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Beliau membaca ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Falaq dan yang ada dalam surat An-Nas. Jadi kalau Rasulullah SAW mencontohkan ketika dalam situasi yang menakutkan, situasi yang membuat kita mungkin khawatir akan terjadinya satu hal, salah satu doa yang bisa kita baca adalah dengan membaca dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Uqbah, wahai Uqbah, ta'awwadz bihima. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dengan kedua surat ini. Fama ta'awwadza muta'awwidzun bimithlihima. Karena tidak ada perlindungan yang lebih dahsyat dibanding seseorang itu minta perlindungan kepada Allah dengan dua surat ini. Jadi Rasulullah SAW ini ada dalam Sunan Abu Dawud ya, yang hadis yang terakhir yang ke-6 itu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam berbagai macam kondisi, dalam kondisi takut, dalam kondisi ada situasi genting yang membuat kita khawatir akan satu hal, kita disunahkan, dianjurkan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dalam kasus yang lain kita juga menambahkannya dengan surat Al-Ikhlas. Surat ini juga dianjurkan kepada kita untuk kita baca setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi masing-masing sekali, kecuali habis sholat maghrib dan habis sholat subuh masing-masing 3 kali. Surat ini juga dianjurkan kepada kita untuk kita bacakan sebelum kita tidur. Jadi surat ini diulang-ulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi kita dalam berbagai macam kondisi itu kita dianjurkan untuk melakukannya, kita minimal carilah ya, 1 atau 2 situasi di mana kita bisa membiasakannya. Kalau tidak bisa membiasakannya sebelum tidur, coba biasakan setelah setiap sholat fardu, setelah zikir yang lain-lain itu, baca juga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau habis sholat subuh, habis sholat maghrib, masing-masing 3 kali. Kalau nggak bisa juga, paling nggak pagi sore dibaca juga. Jadi ambillah di antara sunnah itu mana yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa kita melakukan di semua kondisi tadi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau surat ini oleh Rasulullah SAW diajarkan untuk dibaca berulang kali dalam kehidupan sehari-hari, itu pastinya ada sesuatu dalam surat ini. Kandungannya pun tentu ada keistimewaan di dalamnya. Sama dengan surat Al-Kahf. Suratul Kahf itu kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis ya, yang meskipun diperdebatkan kesahihannya oleh sebagian ulama, kita dianjurkan untuk membacanya pada setiap malam Jumat atau pada hari Jumat. Itu mengapa? Karena memang ada kandungan khusus yang mestinya kita berikan perhatian dari apa yang dikandung dalam surat tersebut. Pun pula dalam surat Al-Falaq ini juga ada kandungan yang istimewa, yang mana karena kandungan yang istimewa itu kita juga dimintakan, dianjurkan untuk membacanya berulang-ulang dalam setiap sehari semalam. Nah, kita akan coba lihat ya apa yang dikandung dalam surat Al-Falaq ini. Kalau surat An-Nas sudah kita lihat kemarin ya, kandungannya dan juga inspirasi yang bisa kita ambil dari surat tersebut. Nah, surat atau ayat yang pertama dari surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Rasulullah. Kata qul, katakanlah, itu mengandung arti pertama ikrarkanlah. Yang kedua, sikapilah apa yang kamu ikrarkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tunjukkanlah, dakwahkanlah.
berilah informasi kepada orang lain bahwa kamu mengakui sesuatu yang sedang kamu ikrarkan itu. Ya, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga diperintahkan mengikuti Rasulullah SAW. Maka kita juga masuk dalam perintah kul tadi. Katakanlah, apa yang harus dikatakan? A'udzu birabbil falaq. A'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Tuhannya al-falaq. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan, kata al-falaq itu diartikan dengan apa di situ, Pak? Hah? Waktu subuh ya? Waktu subuh. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam bahasa aslinya, kata al-falaq itu bisa berarti sesuatu yang jauh lebih luas dibanding waktu subuh. Kata al-falaq itu adalah sesuatu yang muncul dari sesuatu yang lain, itu artinya al-falaq. Atau sesuatu yang merekah dari satu hal yang lain, itu artinya al-falaq. Atau sesuatu yang terbelah dari satu hal yang lain, itu namanya al-falaq. Makanya para ulama ketika mereka memaknai al-falaq, itu ada yang memaknainya secara khusus. Salah satunya adalah tadi ya, memaknai dengan waktu subuh. Mengapa? Karena waktu subuh itu adalah merekahnya cahaya fajar pagi yang membelah kegelapan malam yang gelap gulita. Itu juga disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke berapa? 96 kalau nggak salah ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faliqul isbah." Dialah Allah yang membelah waktu pagi dari kegelapan malam dengan sinar yang muncul menjadi terang benderang. Itu waktu subuh disebut falak karena dia memang ada cahaya yang membelah kegelapan malam menjadi terang. Kata al-falak juga Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menyebutkan pembelahan yang terjadi kepada biji-bijian. Itu ada juga dalam surat Al-An'am ayat ke-96 ya, 95 ya. Allah salah satu sifatnya itu adalah faliqul habbi wan nawa. Dialah Allah faliq yang membelah al-hab. Al-hab itu biji-bijian seperti beras, gabah ya. Kemudian biji gandum dan lain-lainnya. Itu bisa terbelah ketika tunas muncul ya. Dari biji yang aslinya padat itu terbelah menjadi dua, muncul di tengahnya ada tunas, itu namanya faliqul habbi wan nawa. Dan juga biji-bijian yang dari buah-buahan, misalnya biji mangga, biji rambutan ya, biji alpukat, itu aslinya satu tapi kemudian muncul tunas, itu namanya faliqul habbi. Allah adalah zat yang membelah biji-bijian dan juga membelah buliran-buliran tadi ya, mau beras, mau gandum ya, atau yang sejenisnya, sehingga dari satu gabah yang satu tadinya hanya sebutir gabah, tapi dari dalam itu bisa kemudian muncul tunas. Ini. Jadi Allah faliqul habbi wan nawa, juga faliqul isbah. Bahkan dalam ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membelah lautan untuk Nabi Musa, itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63, fa auhayna ila Musa anidrib bi asaka. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan dengan tongkatmu al-hajj al-bahr. Pukulkanlah tongkatmu wahai Musa ke lautan itu ya. Fan falaqa ya. Al-bahru ya. Fan falaqa, maka lautan itu menjadi terbelah. Ada jalan di tengahnya. Fan falaqa menggunakan kata falak juga ya. Fakana kullu firqin kattaudil azim, maka masing-masing bagian dari laut itu terbelah menjadi dua, masing-masing seakan-akan menjadi seperti gunung ya. Karena di tengahnya itu menjadi jalan, airnya tuh meminggir menjadi gunung terbelah. Itu juga menggunakan kata
fanfalaqah. Maka dari itu, ya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata al-falaq itu juga bisa dimaknai semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah al-falaq. Mengapa? Karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini semuanya muncul dari benda yang lain. Manusia dilahirkan dari rahimnya perempuan. Itu juga bisa disebut dengan sebagai al-falaq. Binatang-binatang juga sama. Bahkan bakteri, amuba yang membelah terbelah, ya, dari dari amuba yang lain, itu juga al-falaq. Dia muncul dari makhluk yang lain. Tumbuh-tumbuhan semuanya adalah al-falaq. Dia muncul tunas dari tumbuhan yang lain, baik dari biji-bijian atau dari tumbuhan yang lain. Maka karena itu waqala ba'dul mufassirin, maka banyak juga sebagian dari mufassirin yang mengatakan al-falaqu ay al-khalqu kullu, bahwa seluruh makhluk ini itu adalah al-falaq. Jadi ketika kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, yang menarik ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan kata al-falaq? Kalau Allah ingin mengatakan bahwasanya mintalah perlindungan kepada Tuhannya seluruh makhluk, mengapa Allah tidak mengatakan qul a'udzu birabbil khalqi misalnya? Atau qul a'udzu birabbil alamin misalnya, seluruh alam semesta. Sekali lagi, diksi, pemilihan setiap kata dalam Al-Qur'an itu mengandung makna yang luar biasa. Kata al-falaq itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, munculnya sesuatu dari sesuatu yang lain, munculnya tunas dari biji-bijian, munculnya cahaya pagi dari gelap gulita, itu semuanya menggambarkan adanya sesuatu yang baru, yang muncul, yang memunculkan harapan-harapan yang baru dari kemunculan sesuatu yang baru tadi. Gelapnya malam, setelah munculnya pagi dia menumbuhkan rasa optimisme. Setelah adanya gelap muncul terang, habis gelap terbitlah terang. Ini bukan iklan Philips. Kemudian juga dari biji-bijian yang mungkin sudah menghitam, sudah hampir mengering, tapi dari situ muncul kehidupan baru. Nah, Allah Subhanahu wa taala di antara satu pelajaran ibrah yang ingin diberikan kepada siapapun yang membaca surat ini, membaca ayat ini, karena surat ini nantinya akan berbicara tentang keburukan, ya, 4 hal yang ada di alam dunia ini. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keburukan itu, min syarri ma khalaq wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri ghasiqin idza waqab, itu sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya banyak sekali keburukan-keburukan, banyak sekali kejahatan yang mengincar kehidupan kita, Allah sebutkan dulu bahwasanya kita itu punya Tuhan. Kita itu punya Rabb, Tuhan semesta alam, yang salah satu kudrahnya, salah satu kemampuannya adalah memunculkan tunas dari biji-bijian, memunculkan cahaya yang datang di pagi hari setelah adanya gelap gulita. Maka seakan-akan ayat ini memberikan optimisme kepada kita, mengajarkan kita itu kalau hidup, meskipun kita dikelilingi oleh bahaya, dikelilingi oleh berbagai macam syurur, berbagai macam, ya, hal-hal buruk, tapi kita harus senantiasa berpikiran positif. Karena apa? Kita punya Rabb, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menyingkirkan itu semua. Sebagaimana dia juga memunculkan tunas dari biji-bijian, sebagaimana dia juga bisa menghadirkan sinar di pagi hari setelah malam yang gelap gulita. Jadi dari ayat pertama saja itu sudah luar biasa sekali maknanya, ya, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa punya jiwa yang optimistis. Ini mengenai makna al-falaq. Kita singgung sekilas lagi mengenai kalimat a'udzu. Ya, kemarin sudah kita jelaskan ketika kita bicara membahas tentang surat An-Nas.
kata a'udzu ya, dari kata aza ya'udzu. Itu memiliki dua makna yang juga sangat luar biasa. Kata a'udzu ya, itu bisa berarti ai al-taji'u. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga makna yang kedua itu ai al-tasiqu. Jadi kata al-aud ya, itu dalam bahasa Arab bisa bermakna sesuatu yang menempel kepada sesuatu. Makanya ada satu ungkapan dalam bahasa Arab itu bahwasanya daging yang paling enak ya, kalau kita makan kambing atau makan sapi misalnya, itu daging yang paling gurih itu adalah daging yang menempel di tulang. Dan itu disebutkan dalam bahasa Arab sebagai al-audu. Jadi misalnya orang Arab itu mengatakan atyabul lahmi audhu. Daging yang paling enak itu adalah yang menempel di tulang. Itu maksudnya adalah kata aud itu menunjukkan kata menempel. Nah, ketika kita mengatakan qul a'udzu, aku berlindung kepada Allah, itu artinya kata a'udzu ini memiliki makna aku benar-benar minta perlindungan kepada Allah dan aku mencoba untuk mendekat, menempel ya, mengikatkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah itu, kalau kita pahami makna asli daripada kata a'udzu, itu selain minta perlindungan, kita juga menempelkan diri kepada orang atau pihak yang kita mintakan perlindungan itu. Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Rabb al-falaq. Tadi sudah dikatakan al-falaq itu artinya seluruh makhluk, seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah hakikatnya al-falaq, karena dia muncul dari benda yang lain. Bahkan alam semesta ini kalau kita mengikuti teori Big Bang misalnya, dia muncul dari satu materi yang padat kemudian meledak terpencar. Itu al-falaq juga. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini aku berlindung kepada Rabb-nya al-falaq. Kita sudah bahas makna Rabb itu apa kemarin ya. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, kita diminta berlindung dari apa? Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu ya, min syarri ma khalaq, dari keburukan segala sesuatu yang diciptakan olehnya. Jadi di surat Al-Falaq ini kita diminta berlindung kepada Allah dengan menyebut satu sifat Allah saja, yaitu birabbil falaq. Dari apa? Dari 4 hal yang berbeda-beda. Tapi dalam surat An-Nas kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan dengan 3 sifat Allah Subhanahu wa taala dari satu hal saja. Di dalam surat An-Nas kemarin sudah kita bahas, kita diminta berlindung dengan Allah ya. Qul a'udzu birabbin nas, sifat Allah Rabbun nas, Malikin nas sebagai rajanya manusia, Ilahin nas Tuhannya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari godaan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita diminta berlindung dari satu hal dengan 3 sifat Allah. Tapi satu hal itu satu hal yang luar biasa dahsyat. Satu hal yang bisa membuat kita sengsara dunia maupun akhirat. Tapi di sini di surat Al-Falaq kita diminta berlindung dengan segala hal yang mengancam kehidupan kita di dunia. Karena sesuatu yang mengancam kehidupan kita di dunia itu tidak lebih berbahaya daripada dari sesuatu yang bisa menyebabkan kesengsaraan kita dunia dan akhirat. Maka dicukupkan di sini kita minta perlindungan dengan satu sifat Allah saja, yaitu dengan kalimat Rabbul Falaq saja. Nah, perlindungan yang 3 di surat Al-Falaq ini apa? Itu disebutkan pertama adalah perlindungan yang sifatnya umum, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang Allah sudah ciptakan. Maksud ayat ini itu adalah kita itu diminta berlindung
min syarril makhluqatil lati fiha syarrun, dari keburukan segala makhluk yang memiliki aspek keburukan dalam dirinya. Jadi makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu pada umumnya memiliki kebaikan dan keburukan. Ada aspek positifnya, ada aspek negatifnya, kecuali beberapa makhluk. Misalnya malaikat. Malaikat itu disepakati tidak memiliki keburukan. Karena apa? Karena malaikat itu wa yaf'alu ma yu'marun, wa yaf'alu ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Tidak ada penyangkalan, tidak ada penentangan, tidak ada pembangkangan. Semuanya baik. Surga Allah ciptakan semuanya kebaikan, tidak ada keburukan di dalamnya. Tetapi mayoritas makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini itu memiliki aspek kejahatan dan juga aspek kebaikan, memiliki aspek positif dan aspek negatif. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari segala keburukan yang ada di makhluk-makhluk tadi. Bahkan keburukan itu bisa saja ada dalam diri kita. Ya, makanya di antara salah satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita itu adalah wa a'udzu min syarri nafsi, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan diriku sendiri. Orang itu ya, dalam dirinya itu ada kebaikan, ada keburukannya. Orang itu kadang-kadang berada dalam posisi yang bahaya disebabkan oleh dirinya sendiri. Seseorang itu kadang-kadang terjerumus kepada satu hal yang membahayakan itu karena perilakunya sendiri. Jadi keburukan itu bahkan kadang-kadang ada dalam diri kita sendiri, atau dalam benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita punya mobil. Mobil itu ada positifnya, mengantarkan kita ke tempat kita tujuan. Tapi kadang-kadang mobil itu juga bisa membawa kita kepada kecelakaan kita, naudzubillah min dzalik, kepada kematian kita, naudzubillah min dzalik. Gara-gara naik mobil itu, ya, dengan mobil itu kita kemudian nabrak orang misalnya, naudzubillah juga. Itu karena masing-masing semua benda itu mayoritas membawa aspek positifnya dan juga membawa aspek negatifnya, membawa khair dan membawa syar. Gadget sama, punya hal yang baik dan juga membawa hal yang buruk. Rumah kita tinggal di situ, ada banyak orang yang meninggal hanya karena rumahnya, ada kejatuhan atap rumahnya, ada keruntuhan karena keruntuhan rumahnya. Rumah yang selama ini melindungi dia ternyata menyebabkan kematiannya, bisa saja. Maka dari itu, karena segala hal yang ada di alam semesta ini mayoritas memiliki keburukan dan kebaikan, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari keburukan semua yang Allah ciptakan itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan segala yang Allah ciptakan, dari segala hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, bahkan termasuk keburukan yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi surat Al-Falaq ini adalah permintaan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Makanya tadi dibaca terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap pagi sore dianjurkan dibaca. Ya. Ini. Dan karena itulah Rasulullah juga mengajarkan kepada kita dalam menghadapi berbagai macam hal, itu kita dianjurkan untuk meminta kebaikannya, dilindungi dari keburukannya. Misalnya kalau kita beli barang baru, ya, itu salah satu doanya itu kan Allahumma inni as'aluka khaira ma fihi wa khaira ma jabaltahu alaihi atau jabaltahu fihi wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma jabaltahu alaihi. Ya Allah, aku minta dari barang yang aku beli ini, misalnya baru beli baju, baru beli mobil, baru beli tanah, baru beli rumah, baru beli kendaraan, ya. Salah satu doa yang Rasulullah ajarkan itu Allahumma inni as'aluka khaira ma fihi. Ya Allah,
Aku minta kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada dalam benda ini. Wa khairu ma jabaltahu alai, dan apapun segala kebaikan yang kamu tempatkan dalam barang ini. Wa a'udzubika min syarri ma fihi, dan aku mohon perlindungan darimu, perlindungan kepadamu dari keburukan yang dibawa oleh barang ini. Wa min syarri ma jabaltahu alaihi, dan juga keburukan yang engkau tempatkan dalam barang ini. Jadi tadi ya, sekali lagi, semua benda, semua barang yang ada di sekitar kita itu rata-rata memiliki aspek buruk dan aspek baik, memiliki aspek negatif dan aspek keburukan. Karena itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari keburukan yang dibawa oleh benda-benda atau makhluk-makhluk tadi. Ini. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kegelapan malam, idza waqab, ketika menjadi gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin, dan dari gelapnya malam ketika dia menjadi gulita. Ini ayat yang ketiga. Jadi perlindungan yang kedua yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq adalah kita diminta secara khusus berlindung dari gelapnya malam ketika dia menjadi gulita. Mengapa kita diminta perlindungan dari malam ya ketika dia menjadi gelap gulita? Karena waktu malam itu adalah waktu di mana banyak kejahatan terjadi di dalamnya. Kalau kita mau survei, itu mayoritas tindak kejahatan itu terjadi di malam hari. Orang menggarong, merampok, mencuri, merompak, ya, membegal, itu kebanyakan kapan terjadinya, Pak? Malam hari. Orang dugem, ya, apalagi banyak sekali lah pokoknya. Kalau kita lihat pembunuhan itu banyak juga terjadi di malam hari. Karena itu kita dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya dari keburukan malam ketika dia menjadi gelap gulita. Tapi ya tentu malam itu tidak selamanya buruk ya. Karena tadi semua hal itu pasti memiliki kebaikan-kebaikan. Waktu malam itu juga menjadi waktu yang paling baik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sudah malam sepertiga malam yang terakhir. Bahkan turunnya Al-Qur'an itu juga terjadi pada malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga sekali lagi kita diminta berlindung min syarri ghasiqin idza waqab, dari gelapnya malam ketika dia telah menjadi gulita. Ini. Kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan atau keburukan peniup yang meniup di buhul-buhul, meniup di tali-tali yang mereka buat. Kata an-naffatsat itu kalau kita baca terjemah di situ wanita-wanita, Pak ya. Itu aslinya kata an-naffatsat itu bisa dimaknai demikian, tapi bisa dimaknai lebih umum. Karena apa? Karena kata an-naffatsat itu merupakan jamak dari naffatsah. Kata naffatsah itu adalah sesuatu atau seseorang yang memang profesinya, kebiasaannya, keahliannya itu biasa meniupkan mantra-mantranya, meniupkan jampi-jampinya fil 'uqad, ke dalam tali-tali yang diikat. Kata al-uqad itu jamak dari akad. Kata akdun
itu arti ikatan yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi akad. Makanya kalau kita menyebut akad nikah itu karena sudah ada ikatan pernikahan. Akad jual beli itu karena masing-masing orang penjual dan pembeli itu sudah terikat kepada transaksi jual beli. Nah, di sini fil uqad, ya, kata al uqad sekali lagi merupakan jamak dari akad. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk juga minta perlindungan dari kejahatan, keburukan orang-orang yang meniup buhul-buhul. Dan itu biasanya adalah para tukang sihir yang ketika mereka melakukan sihirnya itu adalah dengan meniup buhul-buhul mereka, meniup tali-tali mereka yang mereka ikat untuk bahan sihir mereka. Tetapi para ulama, ya, para ahli tafsir itu banyak juga yang menafsirkan kata an-naffatsati fil uqad itu dengan makna yang macam-macam. Ada yang memaknainya dengan misalnya Muhammad Abduh itu memaknai an-naffatsati fil uqad itu adalah orang-orang yang meniupkan kebohongan, yang membawa kebohongan untuk memisahkan sesuatu yang sudah ada ikatannya. Misalnya memisahkan ikatan suami istri, memisahkan ikatan persaudaraan antara satu orang dengan yang lainnya, ikatan pertetanggaan antara satu tetangga dengan yang lain. Itu termasuk ke dalam naffatsat fil uqad. Jadi kalau kita menggunakan tafsiran ini, itu artinya dalam ayat ini selain kita dimintakan untuk berlindung dari kerjaannya para tukang sihir yang biasa melakukan sihirnya itu dengan meniup tali-tali mereka, buhul-buhul mereka. Ayat ini juga memintakan perlindungan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita untuk minta perlindungan dari perilaku orang-orang yang biasa meniupkan kebohongan-kebohongan mereka, meniupkan fitnah-fitnah mereka, menyebarkan gosip mereka, menyebarkan kebohongan-kebohongan mereka yang tujuannya adalah untuk mengadu domba, untuk memecah belah, memprovokasi, untuk memudarkan ikatan persaudaraan, ikatan suami istri, ikatan-ikatan silaturahim yang sudah terbangun antara satu orang dengan yang lainnya. Itu makna min syarri an-naffatsati fil uqad. Jadi satu ayat itu maknanya bisa jauh lebih dalam daripada yang mungkin kita baca terjemahnya. Makanya salah satu surat yang dianjurkan dibaca kalau seseorang diduga terkena sihir itu juga dengan ini, karena di sini memang ada ayat yang secara tegas langsung menyebutkan itu, menyebutkan bahayanya para tukang sihir ketika mereka melakukan aktivitas sihirnya itu. Tapi pada saat yang sama, kalau kita menggunakan penafsiran sebagian ulama tadi, min syarrin naffatsati fil uqad, artinya juga kita minta perlindungan dari tadi orang-orang yang biasa memprovokasi, para provokator, orang-orang yang biasa mengadu domba, orang-orang yang biasa menyebar fitnah, orang-orang yang biasa menebarkan gosip-gosip untuk mengudari, melepas, memisahkan ikatan satu orang dengan yang lainnya. Ini ayat yang keberapa, Pak? Keempat. Ini. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga dari keburukan al-hasid, orang yang punya iri dengki. Idza hasada, ketika dia melakukan iri dengkinya itu. Nah, al-hasad itu didefinisikan oleh para ulama itu adalah ma yaqa'u fi qalbil insani bisa babin ni'matil lati an'amallahu ta'ala biha ala ahadin minal khalqi. Jadi hasad itu adalah sesuatu yang enggak enak dalam diri kita. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetangga kita beli mobil baru, terus kita enggak enak, ya, merasa terganggu. Itu namanya hasad.
ada saudara kita atau ada kolega kita dipromosikan naik pangkat, kitanya tidak, terus kita merasa nggak enak dalam hati kita, merasa nggak suka dengan apa yang didapatkan oleh kolega kita, itu juga namanya hasad, namanya iri dengki. Nah, hasad itu memang satu hal yang sangat sulit sekali dihindari oleh manusia. Makanya dalam sebuah riwayat itu, ya, dalam sebuah hadis, ya, meskipun hadis ini banyak ulama yang menyatakan hadisnya itu adalah hadis yang dhaif, hadisnya adalah hadis lemah. Itu disebutkan ada 3 hal ya, yang seringkali manusia itu tidak bisa menghindarinya. Yaitu yang pertama, sikap pesimisme, ya, at-tiyarah. Orang itu melihat sesuatu yang buruk padahal keburukan itu belum terjadi. Itu seringkali muncul, terlintas dalam pikiran dan hati manusia, yang kadang-kadang sulit dihindari. Orang itu kadang-kadang mudah berpikir yang buruk sebelum keburukan itu terjadi. Kejadiannya belum, tapi berpikir buruknya sudah. Itu banyak sekali terjadi kepada kita manusia. Yang kedua itu adalah suudzon, berpikiran buruk terhadap orang lain. Ada orang ngasih sesuatu, kita sudah bertanya-tanya, ini apa sih tujuannya? Ya, kita sudah berpikiran buruk dulu. Dan yang ketiga itu hasad ini. Orang itu kadang sukar sekali, ya, menghindari berpikiran tidak positif kepada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hasad ini, mengingat hasad ini sesuatu yang sangat sulit dihindari, itu sebagian ulama memberikan penjelasan bahwasanya hasad itu ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak. Hasad itu bisa ditoleransi selama ketika dia muncul, kemudian orang ini berusaha untuk terus menghilangkannya, untuk menepisnya, dan dia tidak mewujudkannya dalam kata-kata maupun perbuatan. Jadi kalau kita misalnya melihat tetangga kita mendapatkan nikmat, terus kita merasa nggak suka, atau ada teman kita, kolega kerja kita dapat promosi jabatan, kita merasa nggak enak gitu ya. Terus kita mencoba untuk menepisnya, kita mencoba untuk menyatakan, oh itu sudah bagian dari rahmat Allah yang Allah limpahkan kepada siapapun orang yang dia kehendaki. Kemudian dia tidak mengucapkannya, kebencian itu atau ketidakenakan itu, dan tidak mewujudkannya dengan perbuatan, dengan tujuan agar orang itu kehilangan nikmatnya itu, maka ini termasuk hasad yang bisa ditoleransi. Karena itu memang kadang-kadang sulit sekali dihindari oleh manusia. Tapi meskipun demikian, hasad ini merupakan satu hal yang memang seharusnya kita hindari. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis itu mengingatkan kita untuk jangan sampai kita terjerumus kepada hasad. Wala tahasadu, dan janganlah kalian melakukan hasad terhadap teman kalian sendiri. Ini. Ya. Kama qala ba'du salafi rahimahumullah, ma khala jasadun min hasadin. Jadi jarang sekali ada orang yang bisa bebas dari hasad. Ini. Walakinnal la'ima yubdihi, tetapi orang-orang yang memang orang-orang yang jahat, orang-orang yang memang hatinya buruk, itu yubdihi, dia menampakkan rasa hasadnya itu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, sampai memfitnah, ya, memberitakan yang tidak benar untuk membuat buruk orang yang mendapat nikmat itu. Wal karimu yukhfihi, tapi orang yang baik, orang yang hatinya mulia, itu yukhfihi, terus berupaya untuk menekan rasa hasad itu dan tidak menampakkannya dan menyembunyikannya. Ini mengenai hasadnya. Fal hasadu bi'tibarihi syu'uran yaqa'u fil qalbi laisa bigharib. Hasad ini bukan satu hal yang aneh yang muncul dalam hati manusia. Bal yaqillu aw yandiru an yaslamu minhu ahadun. Namun jarang sekali seseorang yang bisa selamat, terhindar atau terbebas sama sekali dari hasad ini. Makanya fal hasid idza hasada yusta'adu minhu. Maka kalau ada orang yang hasid, yang iri dengki, kalau dia sampai hasad, ya,
melakukan hasadnya itulah yang kita dimintakan perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang punya sifat iri dengki idza hasada, ketika dia melakukan rasa hasadnya itu atau iri dengkinya itu. Ini ya. Amal hasidu ya. Adapun orang-orang yang hasad, idza katama wasta'adza billahi ta'ala minasyaitonir rajim wa lam yu'dhi ahadan fala yadkhul fi hadza. Adapun orang-orang yang iri dengki tapi dia mencoba tadi untuk menyembunyikannya, mencoba untuk menepisnya, mencoba untuk menekannya, wasta'adza billahi ta'ala, dan dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitoni ya, dari syaitan yang menggoda dia untuk hasad tadi, walam yu'dhi ahadan, dan dia tidak sampai menyakiti seorang pun, fala yadkhulu fi hadza, maka hasad itu tidak termasuk ke dalam kelompok hasad yang kita dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan darinya. Li'anna hadza min tab'i bani adama, karena ini termasuk bagian dari sifat-sifat yang biasa menimpa Bani Adam. Nah, selain hasad ini ada hal yang mirip sejenis dengan hasad yang disebut dengan al-ain. Ya, ada namanya al-ain. Al-ain itu adalah pandangan mata yang bisa menyebabkan keburukan. Kalau seseorang melihat orang lain atau melihat benda lain, kemudian dia takjub dengan itu, dan dia berpikir buruk dengan itu, maka pandangan matanya itu bisa menyebabkan bahaya kepada orang yang dilihatnya. Ada seseorang misalnya melihat bayi, ya, bayinya itu cakep banget, imut banget gitu ya, membuat orang yang melihat itu sampai takjub, sampai merasa merasa heran sekali, merasa apa bahasa yang pas itu ya? Terkesima. Nah, sampai terkesima sekali. Kemudian dia berpikiran buruk, maka pandangan mata orang itu bisa membahayakan terhadap si bayi itu. Itu yang disebut dengan al-ain. Dan kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun. Ain itu nyata adanya. Jangankan dalam kehidupan manusia, beberapa binatang itu juga punya ain, Pak. Kucing itu ada sebagian kucing yang kalau dia melihat tikus lari di atap itu kucing tertentu itu memandang tikus itu dengan pandangan tertentu, tikus itu sudah jatuh ke bawah, kemudian dia santap tikus itu bisa terjadi pada kucing. Singa juga bisa melakukan seperti itu. Nah, manusia juga ada yang punya ain seperti itu. Makanya kalau kita kan nggak tahu nih mata kita itu menyimpan ain atau tidak. Kita itu dianjurkan kalau melihat satu hal, kemudian kita takjub, terkesima, maka kita disunnahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyebut Masya Allah wa tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Itu salah satu doa atau zikir yang baiknya kita baca ketika kita terkesima melihat sesuatu. Kita melihat bayi cantik sekali, ya, imut sekali, montok sekali, kita terkesima, kita bilang Masya Allah tabarakallah. Ini juga ada dalam surat Al-Kahf ya. Ketika ada satu pemilik kebun itu, dia seharusnya bilang Masya Allah ya. Mengapa dia tidak mengatakan ketika dia melihat kebunnya yang subur itu, yang menumbuhkan berbagai macam buah-buahan itu, Masya Allah ya. Itu merupakan bagian dari sesuatu yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan kepada dia. Sampai akhirnya kebunnya itu kemudian terbakar ya, gosong, nggak ada sisanya. Maka salah satu sebabnya karena dia tidak mengatakan itu Masya Allah ya, bahwa ini adalah bagian dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wa min syarri hasidin idza hasad itu mencakup perlindungan kepada semua orang yang iri dengki kepada kita,
yang melakukan hasadnya itu kepada kita dan juga kepada ini al-ain tadi, ya, sesuatu yang pandangan mata yang bisa membahayakan diri kita. Ini apa namanya 5 ayat yang pendek yang mungkin sangat mudah sekali kita hafal dan sering kali kita baca, tetapi kalau kita perhatikan, ya, kita tadabburi maknanya, itu memiliki kandungan yang luar biasa, ya. Yang pertama tadi, ya, untuk merangkum apa yang sudah kita sampaikan tadi, ayat yang pertama selain menegaskan pentingnya kita isti'adzah kepada Allah, surat ini turun di belakang, di penutup akhir-akhir dari surat-surat Al-Quran. Kalau di ayat surat-surat yang pertama, kita diminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita beribadah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat-surat yang terakhir kita diajarkan bagaimana kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dari kejahatan yang mungkin menimpa kita. Kita beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga untuk menegaskan betapa manusia itu dalam posisi yang lemah. Jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa kita ini hebat bisa melindungi diri kita sendiri. Justru seorang yang baik, seorang hamba Allah yang sempurna, itu adalah mereka yang menyatakan dirinya apa? Lemah, ya, menyatakan dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu, ya, senantiasa menyatakan permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlindungan itu kita kepada siapa? Kepada Rabbul Falak, Rabbnya semua makhluk ini. Tapi kata Al-Falak itu mengandung pelajaran agar kita bisa senantiasa membangun rasa optimisme, karena kita punya Rabb Allah Subhanahu wa taala yang bisa mampu berkuasa memunculkan sinar terang pagi hari setelah gelap gulita, dan juga menumbuhkan tunas-tunas baru dari biji-bijian yang awalnya tidak memiliki kehidupan. Itu. Kita diminta perlindungan dari 4 hal. Yang pertama adalah dari segala burukan makhluk yang ada. Kemudian yang kedua, atau ini yang 3 berikutnya adalah penafsiran yang dari yang pertama, atau bisa ditambahkan menjadi yang kedua, ketiga, dan 4, yaitu dari keburukan malam ketika dia menjadi gelap gulita. Kita tahu banyak sekali kejahatan di malam hari. Kemudian dari perilaku orang-orang yang ahli sihir, termasuk di dalamnya orang-orang yang menebarkan keburukan yang memprovokasi kehidupan kita sehingga terpisah antara satu orang dengan yang lain yang sudah punya ikatan. Dan yang keempat adalah kita diminta juga berlindung dari iri dengki, ya, dari orang-orang yang berhasad, orang-orang yang iri dengki ketika dia melakukan sifat iri dengkinya itu. Silahkan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangan dan pendapatnya sebelum kita tutup. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya mau bertanya, mau menghimbau apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa yang mantap kami bisa memahami. Cuman dengan umur yang kita sekarang ini baru 75 tahun, daya ingat sudah kurang. Maka dari itu saya mohon kepada Pak Ustaz bekerjasama dengan DKM agar apa yang akan disampaikan setiap pertemuan itu ada tulisan sedikit. Tidak usah ayatnya, kita nggak usah dihitung ayat 1 sampai sekian, nggak usah. Kita udah hafal sebulan. Tapi makna daripada ayat-ayat itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Nah itu secara singkat saja, nggak usah terlalu panjang. Apa-apa yang makna dan sifatnya atau kodil daripada ayat-ayat itu bisa kita tulis sedikit dan kerjasama dengan DKM. Itu harapan saya. Kenapa? Ya itu yang tadi, kita di sini bisa memahami, bisa menangkap, keluar dari pintu ini sudah hilang lagi gitu. Tapi kalau ada tulisannya kita bisa find dari 1 sampai pertama sampai apa itu, kita bisa find sehingga ada bacaan-bacaan yang kita gunakan. Itu harapan. Iya, harapan yang baik ya. Tapi gini,
Itu satu hal yang bagus ya. Kalau boleh usul ya, saat kita ngaji ini ada yang mau mencatat, dicatat entah pakai laptop atau pakai HP, poin-poinnya nanti kirim ke kami, nanti kami lengkapi gitu. Ya, itu kalau ada yang mau begitu. Karena untuk mencatat juga tidak mudah ya. Atau sebenarnya kami pribadi itu menganjurkan Bapak Ibu semuanya sebelum datang ngaji ini baca dulu suratnya itu. Kalau punya tafsir, baca tafsirnya. Kalau yang punya itu di gadget sekarang itu ada namanya aplikasi Quran Kemenak. Itu di situ ada tafsirnya. Dan di situ, tafsir di situ itu bisa memberikan penjelasan yang setidaknya representatif buat kita untuk orang-orang awam untuk memahami satu ayat. Meskipun tidak sempurna, tapi setidaknya memberikan penjelasan yang lebih. Bapak-bapak yang punya gadget, saya yakin semuanya punya, itu bisa di download. Itu ada namanya aplikasi yang namanya Quran Kemenak ya. Nah, itu ada Quran Kemenak. Di situ ada penjelasan ringkas dan ada penjelasan yang agak lebih luas. Semua surat, semua ayat di situ ada. Dan itu bisa membantu kita semua untuk memahami satu ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi, kalau memang kita itu tadi perlu catatan. Saya sendiri sebenarnya punya ini Pak, punya obsesi ya, punya niatan. Apa yang pernah saya sampaikan itu akan kita catatkan dan kita jadikan satu buku gitu ya. Yang agar itu bisa dirujuk oleh kita kapanpun. Tapi itu membutuhkan waktu yang mungkin tidak mudah. Akan kita upayakan ya, meskipun saya sendiri tidak bisa berjanji kapan bisa kita laksanakan. Tapi kalau mau lebih pasti, lebih mudah, saat begini itu ada yang mau mencatat ya, misalnya ada 1-2 orang yang mencatat dengan HP-nya, poin-poinnya saja, untuk nanti kemudian dikirim ke kami untuk kita lengkapi atau kita lihat. Kalau memang sudah cukup ya sudah, itu menjadi catatan kita bersama. Tapi kalau belum, bisa kita lengkapi dengan apa yang bisa kita lengkapi. Itu mungkin begitu Pak ya. Silakan yang lain. Iya. Iya. Saya ini sejak saya ada kajian saya nggak katakan. Tadi saya tidak pernah sekali. Kenapa gaya itu berkurang? Nah, sehingga harapan saya seperti itu. Dan di mana juga saya rajin mengikuti kajian dan ada seperti itu yang kita akan sampaikan. Baik. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan bekerja sama dengan DKN. Anak-anak kita di DKN, kita bersama di mana yang kita bisa bergerak. Nah, sehingga kita ini ada catatan. Apalagi sekarang kita lihat beberapa orang pada tidur. Coba bagaimana mencatat kalau pada tidur. Nah, itulah harapan saya sebagai orang tua yang ada di sini terus. Bagaimana kegiatan DKM harus bekerja. Ya, bagaimana DKM siap? Ya, tadi solusinya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menambahkan, kita bikin video aja sebetulnya. Yang video nanti diulang lagi. Saya pernah kadang-kadang saya rekam itu kajian, terus saya sering merekam ini dengan ada rekaman, ada itu nanti kita kalau video kan bisa nggak langsung pengajian hari ini dengan ustaz siapa itu bisa kayak di masjid-masjid yang lain itu ada. Jadi ada catatannya itu apa namanya di YouTube kan itu ya. Jadi nanti ada di masjid ini pengajian hari ini divideokan menurut saya. Iya. Saya ini sedang live di Instagram. Nah, itu. Berarti itu sudah salah satu ini catatan itu live di Instagram. Jadi bisa di. Tapi ada hal yang bagus Pak Ujul. Nanti kita akan buat rekaman jadi biar nanti bisa di-share juga. Itu mungkin jauh lebih mudah diaplikasi. Iya, itu bisa lagi. Terima kasih. Iya, ya memang mencatat ilmu itu adalah sebenarnya bagian dari prinsip dasar orang belajar. Itu kalau kita dulu waktu nyantri itu kan ada kata-kata mutiara yang mengatakan
qayyid suyudaka bil hibali faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukahu min dunil qaidi taliqatannya. Jadi tulislah apa yang kamu pelajari, karena orang yang belajar ilmu itu adalah seperti orang yang berburu. Kalau dia sudah berburu, mendapatkan binatang buruannya, maka ikatlah dia. Ikatlah barang buruanmu itu. Faminal hamaqati antasida ghazalatan. Maka merupakan sebuah kebodohan. Seseorang itu berburu kemudian menangkap kijang misalnya, kemudian waktu turokaha toliqatan, ya. Kemudian dia meninggalkan kijang yang sudah dia tangkap itu terlepas tanpa ikatan, karena dia pasti akan kabur lagi. Jadi sebenarnya masalah itu bukan hanya masalah bapak-bapak yang sudah berumur ya. Semua orang itu pada dasarnya itu mudah sekali untuk lupa atas apa yang sudah dia dengar. Makanya salah satu prinsip dalam belajar itu adalah menuliskan apa yang dia dengarkan. Qayyid suyudaka. Seperti kita dianjurkan untuk mengikat binatang buruan yang sudah kita tangkap. Ya. Catatlah ilmu yang kamu dapat itu dengan catatan sebagaimana seorang pemburu yang seharusnya dia mengikat binatang buruan yang sudah dia tangkap. Itu. Yang lain, Pak? Ya. Mungkin selain doa, adakah cara atau kiat yang lain agar kita terhindar dari hasad dan nafsu, karena ini sifatnya hati gitu di dalam, karena susah kita lihat. Ini itu aja pertanyaan kiat atau cara untuk terhindar dari ini selain dari doa. Iya. Iya. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Karena itu salah satu prinsip dasar dalam Al-Qur'an yang sering diajarkan kepada kita adalah kita minta tolong kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat ini. Tapi dalam hal-hal lain sebagaimana yang Bapak tanyakan tadi, bagaimana cara kita menghindari hasad? Salah satunya adalah kita meyakini betul bahwasanya Allah itu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya itu diberikan dengan hikmah dan kekuasaannya tanpa ada hak campur tangan dari siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya hak prerogatif untuk memberikan karunia, kenikmatan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kita harus memahami itu bahwasanya karunia itu bisa Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Yang pertama. Yang kedua, kita hendaknya melihat kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain itu, kita lihat seseorang yang mendapatkan hal yang tidak lebih baik dari kita. Itu kalau kata Rasulullah SAW itu, wangdur ila man huwa asfala minkum, dzalika ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Dan lihatlah dalam hal masalah-masalah yang sifatnya duniawi kepada orang-orang yang jauh lebih rendah daripada kita. Kita punya motor, kita lihat orang yang nggak punya motor. Jangan lihat orang yang punya mobil. Takutnya kita, ya boleh dalam sadar tertentu agar itu mendorong kita untuk terus punya obsesi, itu tidak masalah dalam batas tertentu ya. Agar kita terdorong untuk meningkatkan diri. Lihat orang yang lebih sukses itu boleh. Tapi dalam konteks ini, menghindari hasad ini, salah satunya adalah kita melihat orang yang di bawah kita agar kita Allah tasdaru nikmatallahi alaikum, agar kita bisa menghargai setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agar kita tidak menyepelekan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau orang hasad itu kan aslinya dia seakan-akan merasa bahwasanya orang itu tidak pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan sekarang. Maka kita merasa iri. Kita melihat kolega kita naik pangkat, promosi jabatan. Kita kalau sampai kita dengki, itu seakan-akan kita merasa bahwa dia ini enggak pantas. Harusnya saya, kenapa tidak saya? Kenapa dia? Ya. Padahal itu dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allah itu bisa memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua,
dia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, maka dia merasa lebih pantas. Seharusnya kalau orang ini melihat ke dalam, dia akan nyadar, ya, akan introspeksi diri. Ada apa dengan saya sehingga tidak diberikan promosi jabatan sebagaimana dia? Melihat kepada dirinya sendiri, wala tuzakku anfusakum, dan janganlah kalian merasa diri kalian lebih suci daripada orang lain. Jangan-jangan kita punya masalah, jangan saya masih banyak yang perlu saya perbaiki sehingga saya tidak mendapatkan kenikmatan seperti orang yang lain dapatkan. Itu. Yang ketiga itu tadi, ya, kita melihat orang-orang yang mendapati kenikmatan secara zahir itu ada di bawah kita, sehingga kita Allah tasdari nikmatullahi alaikum, agar kita tidak meremehkan, ya, mencela sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menghargai nikmat itu dan kita kemudian merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar memberikan nikmat yang terbaik kepada kita. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian Pak ya. Saya mohon izin hari ini tidak bisa ikut sarapan karena mau ke Jakarta jemput keluarga yang datang dari kampung ya. Kita cukupkan sekian saja kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.